Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Dia Pramudita dengan NIM 2005520036 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Company Growth, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. Studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan, fenomena, dan tujuan penelitian. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai cerminan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Investor menanamkan modalnya untuk perusahaan. Maka dari itu, investor harus memperhatikan kondisi keuangan dari perusahaan tersebut untuk kelangsungan hidup perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Fenomena yang terkait going concern perusahaan dapat dilihat pada PT FKS Food Sejahtera Tbk atau AISA tahun 2019. Perusahaan tersebut memperoleh opini audit going concern karena diketahui mengalami defisit dan delisting dari Bursa Efek Indonesia. Tetapi, pada tahun 2020, perusahaan tersebut berusaha memperbaiki kinerja sehingga perusahaan mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya dan tidak lagi masuk ke daftar perusahaan yang berpotensi delisting. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, company growth, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022. Dengan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan secara konsisten mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan menggunakan mata uang rupiah. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan konsolidasian dan analisis regresi logistik menggunakan bantuan IBM SPSS 20. Berikutnya, uji keseluruhan model. Dari hasil uji mean dual look likelihood diketahui bahwa nilai mean dual look likelihood awal sebesar 162,303 dan nilai mean dual look likelihood akhir sebesar 101,037. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai yang berarti model regresi fit dengan data. Selanjutnya, koefisien determinasi. Dari hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai Navier-Stokes R-square sebesar 0,462, yang berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen 46,2%. Selanjutnya, uji kelayakan model regresi. Dari hasil Hosmer dan Lemeshoff test, diketahui nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka, H0 diterima dan model regresi logistik layak dengan data observasinya. Berikutnya, matriks klasifikasi. Dari hasil kekuatan prediksi, mampu memprediksi perusahaan menerima opini audit going concern 42,3% atau 11 perusahaan, dan 15 perusahaan tidak dapat diprediksi. Dari hasil kekuatan prediksi, mampu memprediksi perusahaan menerima opini audit non-going concern sebesar 99% atau 202 perusahaan dan 2 perusahaan tidak dapat diprediksi. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern karena tingkat profitabilitas tidak mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit going concern, sehingga H1 ditolak. Variabel kedua, company growth tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern karena peningkatan penjualan tidak menjamin audite untuk tidak menerima opini audit going concern, sehingga H2 ditolak. Variabel ketiga, leverage berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit going concern karena jika rasio utang tinggi dan terus menumpuk, menyebabkan perusahaan memiliki peluang
krekrutan lebih besar sehingga H3 diterima. Kemudian, variabel keempat yaitu ukuran perusahaan. Tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, karena ukuran perusahaan bukan menjadi standar penerimaan opini audit going concern, sehingga H4 ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu profitabilitas, company growth, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. Sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap penerimaan audit going concern. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu hasil Nagelkerker and Square mampu menjelaskan variabel dependen yaitu opini audit going concern sebesar 46,2%, sedangkan sisanya 53,8% dijelaskan oleh variabel lain. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil skripsi saya. Apabila terdapat kesalahan dan ketidaksempurnaan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.